Selamat malam, shalom. Selalu senang melayani di tempat ini, puji Tuhan. Bersama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, terutama yang percaya ya tentang lawatan Roh Kudus, kita ikut melakukan tradisi. Ini tradisi, saudara-saudara. Kebaktian 10 hari itu tradisi, tapi saya rasa itu sesuatu yang sangat baik. Gereja kita di pusat di Petamburan juga lakukan hal yang sama. Ya, beberapa cabang-cabang keluarga besar Petamburan melakukan hal yang sama. Gereja-gereja GBI melakukan juga hal yang sama. Hari ini saudara-saudara kita akan dengar satu tema yang saya beri judul peran karunia bahasa roh dalam diri orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, karunia Roh Kudus itu bukan cuma bahasa roh. Ingat nih ya, bukan cuma bahasa roh. Tapi salah satunya bahasa roh berarti. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti. Ini hari ini saya berharap saudara-saudara ini terbuka. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti. Sehingga beberapa melakukan seperti sebuah kebiasaan aja. Mereka tidak mendapatkan begitu banyak manfaat dari karunia ini. Beberapa mereka tidak ngerti dan tidak melakukannya. Beberapa mereka tidak ngerti melakukannya dengan cara yang keliru. Nah, seharusnya kita sebagai orang-orang Pentakosta, kita ini orang-orang Pentakosta, kita mengerti dan memaksimalkannya. Itu. Waktu orang dibaptis Roh Kudus, ya saudara-saudara ya, Roh Kudus itu kasih karunia. Karunia bukan datang dari kita, karunia itu datangnya dari Roh Kudus. Ada 3 karunia Roh Kudus. Yang pertama, saudara-saudara, 7 karunia pelayanan. Namanya karunia. Jadi ada beberapa orang yang dikasih. Itu seperti yang ditulis di dalam kitab Roma. Ya, pasal yang ke-12. Ada karunia melayani, karunia memberi pimpinan, karunia membagi-bagikan sesuatu, karunia mengajar. Itu ada 7 karunia. Tapi saudara-saudara, ada yang disebut yang kedua karunia jawatan. Jadi waktu orang dibaptis Roh Kudus kasih di antara kita yang disebut dengan karunia jawatan. Karunia kerasulan, karunia kenabian, karunia pengembalaan, karunia mengajar, dan karunia menginjil. Ini karunia. Ya saudara, setiap orang yang percaya dan dibaptis, minimal 1 dikasih. Mungkin ada orang yang 2 yang menonjol. Beberapa orang punya karunia kerasulan. Ciri-cirinya bisa mimpin nih orang. Bukan sekedar mimpin. Dia punya power. Dia ngomong orang ikut. Ngatur, bikin perintisan. Itu orang punya karunia kerasulan. Bidang-bidang manajerial itu masuk di dalam. Tapi ada orang punya karunia kenabian. Orang ini peka. Suka doa, suka dapat penglihatan, suka dapat pernyataan, dapat mimpi. Mimpinya jelas. Dia dapat sesuatu dan dia bisa nyatakan. Tuhan berbicara ini, Tuhan berbicara itu. Beberapa orang dikasih karunia untuk mengartikan. Beberapa jemaat yang dapat mimpi, dapat pernyataan. Orang ini dapat memberikan penafsirannya. Enggak banyak, tapi ada. Tapi pertanyaannya saudara-saudara,
Dikobarkan nggak gitu loh. Yang ketiga, karunia pengembalaan. Karunia pengembalaan itu cirinya, ya dia dekat sama orang. Dia punya waktu untuk besuk, dia punya waktu untuk dengerin orang, dengerin keluh kesah orang. Gitu. Dia pendamai. Ini punya karunia pengembalaan. Orang pengen deket-deket dengan dia. Kenapa? Karena kalau deket dengan dia, ya masalah kayaknya bisa selesai. Walaupun belum selesai. Yang keempat, karunia ngajar. Nggak semua orang bisa ngajar, Bapak Ibu. Tapi kalau dia ngajar, kecilin sedikit. Saya belum teriak. Saya takut pecahin. Kalau dia ngajar, ya saudara-saudara, orang bisa ngerti, orang bisa bertahan. Tapi ada beberapa orang yang nggak punya karunia ngajar, berusaha ngajar, orang akan bingung. Sebenarnya dari tadi ngomong apaan sih? Karunia jabatan yang kelima, karunia penginjilan. Ngomong apa aja, ujungnya ngajak. Ngomong apa aja, ujungnya ngajak. Itu karunia penginjilan. Ngomongin tentang keselamatan, ngomongin tentang surga, neraka. Itu karunia penginjilan tuh. Deket, orangnya intim. Tapi saudara-saudara mungkin yang lebih terkenal adalah 9 karunia Roh Kudus. Ini yang ketiga. Jadi orang sesudah dibaptis Roh Kudus, orang bisa dikasih karunia hikmat. Orang jumpa dengan dia, saudara-saudara. Saudara punya masalah kompleks kayak apapun, ketemu sama orang ini, ya saudara-saudara, orang ini akan bawa saudara untuk terbuka. Oh begini ya, oh seperti ini ya, oh begini ya menyelesaikannya. Karunia marifat. Orang nggak tahu datanya, dia tahu. Orang nggak tahu kasih ayat apa, dia tahu. Itu karunia marifat. Orang nggak tahu bagaimana cara ngajarnya, dia tahu. Ini karunia marifat. Orang ngomong sama dia, saudara-saudara, dia bingung datanya dari mana, menjelaskannya seperti apa, dia bisa tuntun. Kayak 9 karunia di Roh Kudus, karunia mujizat, karunia menyembuhkan, ya saudara-saudara, karunia iman, karunia membedakan roh. Lalu di antara 9 itu ada yang namanya karunia berbahasa roh. Dan tentu ada karunia menafsirkan bahasa roh. Hari ini kita mau lihat secara khusus, buat apa ini karunia bahasa roh? Apa kepentingannya? Kita kenal dengan kata glosa, yaitu bahasa roh. Nah kalau saudara ketemu kata ini, bahasa lidah, atau bahasa-bahasa baru, seperti yang ditulis di Markus pasal 16, atau bahasa malaikat, ini mengacu kepada kata yang sama, bahasa roh. Ya saudara-saudara, kalau saudara pernah dengar kata berkata-kata dengan bahasa lidah, itu kalau bahasa aslinya kita kenal dengan kata glosai slalom, yang lebih dikenal dengan glosolalia, berkata-kata dengan bahasa lidah. Nah khusus ngomongin bahasa roh, itu banyak perdebatannya. Beberapa gereja mempraktekannya dengan benar. Tapi tidak sedikit beberapa gereja salah mempraktekannya atau tidak benar, tidak tepat mempraktekannya. Beberapa gereja mengagung-agungkannya sehingga beberapa diajarin. Tapi tidak sedikit gereja yang merasa bahwa wah ini sesat. Makanya tidak pernah di gereja ini dipraktekin. Gereja ini tidak ada kebaktian pencurahan Roh Kudus, nggak ada. Ini bukan gereja sesat.
Belum lama santer misalnya kekristenan progresif ya. Nyata-nyata itu, udah kita nggak usah ragu. Keselamatan misalnya ya. Kan salah satunya kekristenan progresif tuh ya. Ada beberapa poin utama, misalnya soal Yesus. Itu beda. Soal keselamatan, itu beda. Soal apa lagi, saudara-saudara kekristenan progresif yang muncul? Soal Alkitab, otoritas kebenaran Alkitab. Soal apa lagi? Soal praktek kasih. Ini 4 yang menonjol dari 10. Itu kekristenan progresif. Nah, untuk gereja-gereja yang tidak mempraktekkan bahasa roh, belum tidak sesat, tapi mereka tidak mempercayainya. Nah, ini masa-masa udah berlalu, bukan milik kita. Makanya tidak ada kebaktian pencurahan Roh Kudus. Tidak ada penyembahan di dalam seperti yang kita lakukan. Ya tentu lahir dari penafsiran-penafsiran yang berbeda. Atau beberapa yang sesat. Seperti itu. Bahasa roh, Bu, Pak, orang muda dengar nih. Itu namanya bahasa. Berarti bermakna seperti bahasa pada umumnya. Jadi kalau saudara lagi berbahasa roh, ya saudara sedang berkomunikasi itu. Bukan berkomunikasi sama jemaat. Bukan berkomunikasi sama orang di samping saudara. Orang di samping saudara kagak ngerti. Dada gitu ya. Saudara mana ngerti. Dudu. Saudara gak ngerti. Song leader mau keras kayak apapun saudara kagak ngerti. Karena berkomunikasinya bukan sama orang di sebelah. Bukan sama jemaat. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Kapan orang di sebelah ngerti? Kalau ada yang menafsir. Bukan menerjemahkan. Ingat nih saudara-saudara. Di tayangan-tayangan media sosial ada gereja yang khotbahnya pakai bahasa roh. Dadadada, dedududu, dadadada, dedududu. Lalu diterjemahin. Hari ini Tuhan mau bicara tentang ini. Dadadada, dedududu, dadadada, dedududu. Bukankah Tuhan berkata, ya ampun. Saudara boleh ketawa, tapi saudara kan nggak tahu kan, maksudnya apa? Mereka punya penafsiran bahwa itu sedang ditafsirkan. Tapi kelihatannya bukan, lebih tepatnya kayaknya ditranslate. Karena kata-katanya banyaknya sama. Ada dudu dan ada dudu. Hari ini Tuhan akan berkata begini, hari ini Tuhan berkata begitu. Dan ada dudu dan ada. Saya nggak ngomong bohong, saudara. Jadi khotbahnya pakai bahasa roh. Lalu diterjemahin. Itu saya terheran-heran loh. Tahu nggak terheran-herannya sama siapa? Sama penerjemahnya. Gila nih. Bener-bener saya lihatinnya. Saya sampai ngomong, Masya Allah. Jadi ketika bahasa roh itu ditafsirkan, baru dia berkomunikasi kepada sesama. Lebih tepatnya bukan berkomunikasi sebenarnya, mewartakan, mendeklar hatinya Tuhan. Kita belum masuk ke situ ya, sebenarnya ini baru awal. Jadi bahasa roh itu bermakna sebagai sebuah komunikasi, namanya bahasa. Jadi please, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahasa roh, lihatnya, kau sedang berkomunikasi.
Berapa banyak kita ngunain ini? Ya kita nggak ada maknanya, kita ngapain sih kayak latah aja begini. Nah ini yang perlu dibenahi. Supaya apa? Supaya saudara, jemaat ya mendapatkan manfaat dari karunia bahasa roh. Bahasa roh itu bukan main jago-jagoan. Bukan pak jago-jago. Bahasa roh itu tidak menunjukkan kedewasaan. Ingat itu. Kedewasaan itu dilihat dari buah. Bukan karunia. Karunia itu dikasih. Kalau buah adalah hasil proses pendewasaan. Ingat. Jadi nggak usah takjub dengan orang yang berbahasa roh. Karena kita tidak akan ngerti. Ya takjub sedikit lah, yang banyak-banyak. Bahasa roh itu dibagi jadi dua. Lihat nih ya. Pertama, bahasa roh yang dapat dimengerti oleh manusia. Jadi bahasa roh itu ada yang bisa dimengerti oleh manusia. Kalau Roh Kudus kasih bahasa rohnya, ya bisa dimengerti. Bagaimana bisa dimengertinya? Ya pakai bahasa-bahasa yang ada di dunia. Seperti yang terjadi di dalam hari ke-10. Kita ini hari ke-6. Kalau kita mundur di masa murid-murid menanti berdoa, di hari yang ke-10, mereka dibaptis Roh Kudus, lalu mereka mulai berbahasa roh. Nah, bahasa rohnya ternyata bahasa roh yang bisa dimengerti. Coba bersama-sama bukain buat kita. Tolong ya. Bisa toh dibuka. Kisah Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Kisah Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yang ngomong siapa? Yang ngomong itu penonton. Karena terlalu gaduh. Di lantai 2 terlalu gaduh. Ada hampir 120 orang. Tiba-tiba terlalu gaduh. Lalu orang-orang di luar mulai berlarian, masuk dan melihat. Dan sementara mereka masuk, ini 120 orang tentu bersama murid-murid sedang doa. Dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Dan sementara mereka berbahasa roh, orang-orang dengar. Ini, ngomong begini, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri? Apakah yang ngomong ini orang Ibrani, orang Yahudi? Bukan. Yaitu bahasa kita yang kita pakai di negeri asal kita. Kita ini orang Partia, orang Media, orang Elam. Lihat ya, Mesopotamia, Yudea, Kapodokia, Pontus, Asia. Ini beberapa mereka itu orang-orang Eropa bagian selatan. Orang Spain. Nanti saudara akan ketemu orang Itali. Frigia, Pamfilia, orang Mesir. Dan daerah-daerah Libya, orang-orang Afrika. Berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Lihat, 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Lihat ya, jadi mereka berbahasa roh. Lalu mereka mulai makasih ya Pak. Mereka berbahasa roh. Lihat ya. Mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mendeklar. Jadi berbahasa roh, orang lain ngerti. Tadi
Tadi saya ngomong bahasa roh itu bahasa komunikasi, tapi juga ada deklarasi. Jadi orang lain ngerti. Kalau saya berbahasa roh, bahasa rohnya saya tiba-tiba saya mau ngomong Mongolia. Pulang retret masa Darens tahun 90. Kami dilawat Tuhan, Youth Petamburan tahun 90. Kami dilawat Tuhan. Betul-betul dilawat Tuhan. Luar biasa itu. Selama berbulan-bulan, itu lawatan Tuhan membuat kami bergairah. Dan ibadah waktu itu dinamakan Youth Prayer Fellowship hari Rabu. Itu dipenuhi dengan anak-anak muda. Sampai saking ramenya saudara-saudara mengalami masa-masa kepenuhan Roh Kudus. Pendiri GBI, Dr. H.L. Senduk, itu sampai harus diturunkan untuk menerangkan sesuatu. Petamburan masih pakai di lantai dasar karena tahun itu kita lagi bangun, Petamburan lagi bangun. Hari Kamis kita ada Petamburan Prayer Center namanya. Waktu itu saya duduk di belakang. Dan saya mulai mengalami bagaimana Roh Kudus memenuhi. Dan saya mulai berbahasa roh. Saudara tahu enggak saudara-saudara? Ada satu orang selesai kebaktian panggil saya. You tahu nggak apa yang kamu ngomongin? Saya bilang saya nggak tahu, saya sedang berbahasa roh. Dia ngomong begini, kamu tuh tadi sedang ngomong seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata dia ngerti apa yang saya omongin. Dia dari Kalimantan, dia ngomong kamu sedang ngomong ini tadi. Saya ngomong bahasa Cina Kalimantan katanya. Saya boro-boro tahu bahasa Cina. Saya lebih jago bahasa Kemanggisan, saudara-saudara. Saudara mau tahu, betul, saya nggak bohong. Saya lebih tahu bahasa Kemanggisan. Saudara tahu ngondoy. Ya, itu bahasa Kemanggisan itu. Ngelet tahu nggak ngelet? Ngeletin. Ini bukti bahwa saya lebih tahu bahasa Kemanggisan. Tapi waktu saya berbahasa roh, saya malah mengucapkan sesuatu yang saya tidak tahu, saya mengucapkan aja. Dan ternyata itu declare dan orang lain yang tahu. Seperti Kisah 2 ayat 8. Tapi saudara, bahasa roh itu ada yang kedua. Bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Tidak dimengerti. Bahkan, lihat nih ya saudara-saudara, iblis pun tidak ngerti. Cuma satu pribadi yang tahu, yaitu Allah sendiri, Roh Kudus sendiri. Seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 14. Coba, 1 Korintus 14, tolong buka buat kita, ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi buat saya saudara-saudara, ketika ada orang khotbah, lalu diterjemahin, gue bilang, jago banget nih orang. Enggak sesuai dengan, saya menafsirkan bukan mentranslate. Jadi ingat ya saudara-saudara, bahasa roh yang kedua, bahasa roh yang tidak bisa dimengerti. Ingat ini saudara-saudara. Oke.
Ya, kita lanjut ya. Manifestasi bahasa roh. Pertama itu sebagai tanda baptisan Roh Kudus. Jadi bahasa roh yang tadi itu entah dimengerti atau tidak dimengerti. Nih saya kasih tahu saudara-saudara. Itu diberikan atau terjadi pada momen, nih lihat ya, orang pertama kali dibaptis Roh Kudus. Coba buka buat kita Kisah Rasul 2 ayat 4. Kisah 2 ayat 4. Tolong ya. Kisah 2 ayat 4. Dikatakan begini, ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, lihat ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, bahasa roh. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 45. Lihat ya, Kisah Rasul 10 ayat 45. Dan semua orang dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Siapa yang dicurahkan Roh Kudus di peristiwa ini? Namanya Cornelius, seorang tentara, perwira lebih tepatnya. Ini haus akan Tuhan. Dia berdoa tapi pakai agamanya. Tapi dia mengalami kehausan. Di dalam agamanya dia tidak rasa dia berjumpa dengan Tuhan. Tapi dia haus. Dan Tuhan lihat. Dia sebenarnya sedang mencari aku. Lalu dia diberikan penglihatan. Ini Cornelius lagi sembahyang, lagi doa, lagi sujud. Tiba-tiba malaikat Tuhan berbicara kepada dia. You pergi ke satu tempat. Ada orang yang akan aku utus. Untuk menerangkan siapa sebenarnya Allah yang you mau cari. Waktu yang sama saudara-saudara, Petrus lagi lapar-lapar, mau makan ya. Tiba-tiba dikasih lihat spray. Di atas spray itu ada babi panggang karo, saudara-saudara. Ada paniki, ada babi hong, ada kepiting saus tiram, ada pecel lele, saudara-saudara. Ini semua haram-haram semua. Lalu tiba-tiba ada malaikat Tuhan berkata, Petrus kau lagi lapar toh? Makan. No. Petrus nolak. Karena itu makanan haram semuanya. Lalu malaikat bilang begini. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, jangan dinyatakan haram oleh manusia. Makan. Petrus ngomong, mantap kalau begitu. Ternyata saudara-saudara, lagi peristiwa itu ada yang ketok. Saudara tahu siapa yang ketok? Itu orang suruhannya Cornelius. Lalu dia mulai cerita, Tuanku orang yang mengasihi Tuhan, dia taat dengan agamanya, dia senang cari Allah. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri. Lalu malaikat Tuhan bilang, suruh jemput orang yang ada di rumah ini. Petrus kaget dan dia tahu penglihatan yang dia lihat bahwa keselamatan juga untuk bangsa lain. Dia datang ke sana, saudara-saudara. Lalu sampai di rumahnya, waduh senang, Cornelius senang. Dipersilakan duduk. Petrus dengan beberapa orang-orang di timnya, itu beberapa pembina, supervisor ngumpul di situ ya saudara-saudara. Lalu Petrus ngadain SPY. Lalu mulai terangin, sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, sesi 6, CG.
Waktu CG saudara-saudara Petrus, tiba-tiba waktu dia ngomong. Coba tampilin lagi ayat 45. Kisah Rasul 10 ayat 45. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Saudara tahu tercengang-cengang? Gitu kira-kira. Karena apa? Karena apa? Melihat, ada yang dilihat. Ingat nih, ada yang dilihat. Apa yang dilihat? Bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Karunia Roh Kudus yang mana? Lihat ayat 46. Sebab mereka nih yang tercengang-cengang nih, mendengar orang-orang itu apa? Berkata dalam bahasa roh. Nah, mereka sedang dibaptis Roh Kudus. Udah dibaptis loh? Belum. Tapi sudah percaya. Lalu 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus. Coba sekarang lihat Kisah Rasul 19 ayat 6. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Dan mulailah mereka apa? Berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara-saudara, manifestasi bahasa roh itu terjadi kapan? Waktu orang pertama kali dibaptis Roh Kudus. Itu yang pertama. Tapi ada yang kedua. Ini yang kita mau sedang ngomongin. Coba balik ke PowerPoint-nya. Lihat ya. Yang kedua, manifestasi bahasa roh itu yang kedua sebagai karunia Roh Kudus. Jadi waktu orang dibaptis Roh Kudus lalu mulai berbahasa roh. Setelah itu orang itu memang dikasih karunia berbahasa roh. Tentu buat pembangunan tubuh Kristus. Ada maksudnya kenapa sampai orang dikasih bahasa roh. Lihat ya, saudara-saudara yang sedang berbahasa roh, ingat nih. Bukan buat gagah-gagahan, bukan buat kasih tunjuk. Gue udah dibaptis Roh Kudus loh, nih gue bisa berbahasa roh. Bukan. Ada sesuatu yang jauh lebih penting. Kenapa orang itu dikasih karunia berbahasa roh. Siapapun saudara. Dan kalau saudara enggak menerima karunia Roh Kudus, saudara minta. Ingat itu. Kenapa? Harus saudara lihat ya. Seharusnya kita harusnya jealous. Dengan peran karunia bahasa roh yang begitu dahsyat. Ya, saudara-saudara. Hari ini siapapun saudara-saudara yang rasa, saya sudah dibaptis Roh Kudus, tapi saya kok nggak bisa berbahasa roh ya. Ya hari ini saudara-saudara, nanti saya di ujungnya saudara dengar. Atau saudara sudah dibaptis Roh Kudus dan saudara bisa berbahasa roh. Saudara ngerti nggak fungsinya? Kenapa saudara dikasih berbahasa roh? Coba 1 Korintus 12 mulai dari ayat 8. Next. Sebab kepada seorang Roh Kudus memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat. Roh yang sama memberikan berkata-kata dengan pengetahuan. 9. Kepada seorang Roh Kudus memberikan karunia iman. Lalu karunia menyembuhkan ayat 10. Kepada yang seorang, orang lain maksudnya, Roh Kudus memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia mujizat. Lalu karunia bernubuat. Kepada yang lain yang memberikan karunia membedakan bermacam-macam roh. Sampai sini ini agak menarik juga ya. Saudara, saya percaya ada beberapa di antara saudara. Ini semua ini dikasih ke saudara. Mungkin ada beberapa orang, 4 orang atau 5 orang yang punya karunia membedakan roh. Atau mungkin ada 4 orang atau 5 orang dari antara saudara punya karunia hikmat. Saudara perlu temuin. Gereja sekarang nih saudara-saudara itu kayak mesin pencetannya on. Song leader muncul. Shalom. Coba. 1 lagu praise, 1 lagu penyembahan, 2 lagu praise, persembahan, ya. 1 lagu buat firman Tuhan, setelah itu persembahan, pengumuman,
lagu Shalom, Shalom. Minggu depan pencet lagi, muncul lagi song leader. Shalom. Satu lagu penyembahan, 2 lagu praise, persiapan buat firman Tuhan, begitu aja. Apalagi saudara beberapa gereja 1 jam. Kebaktiannya 1 jam itu ada loh. Saya tidak mau menghakimi apakah Tuhan tidak bekerja di gereja 1 jam. Enggak mau. Tapi saudara-saudara dengar nih, tidak ada lagi praktek-praktek untuk mempersilahkan Roh Kudus untuk bekerja. Ada di antara saudara yang misalnya, mari kita berdiam diri. Ada di antara saudara dapat pernyataan sesuatu, sementara dia bangkit berdiri, yang lain dengar. Udah gak ada praktek-praktek begini. Ada di antara saudara di kebaktian doa, lalu song leader ngomong begini, siapa di antara saudara seminggu, saudara berdoa di rumah, dapat sesuatu. Saya persilahkan saudara berdiri, yang lain boleh dengar. Udah gak ada Pak, udah gak ada. Siapa dengar sekarang di kebaktian doa sementara orang berbahasa roh, tiba-tiba satu orang berdiri cuma ngomong, hari ini Tuhan ada di sini. Dia berkata, aku sedih. Bukan diterjemahin, bukan. Udah nggak ada, udah jarang. Berapa banyak saudara betul-betul punya karunia, dikasih karunia hikmat? Atau saudara, gue karunia apa ya? Gue kagak tahu gue. Yap, adakan dong tes karunia. Banyak. Bisa nggak? Bisa dikondisikan. Supaya saudara-saudara bisa berjalan sesuai dengan karunia saudara. Ya balik lagi. Kisah Rasul berapa? 1 Korintus 12 tadi, oke ya. Lihat. 10. Dikasih karunia bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi berkata-kata dengan bahasa roh itu adalah karunia dikasih. Kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Next. 11. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang satu, yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendaki Roh Kudus, bukan dikehendaki kita. Gue pengennya ini, bukan pengennya ini. Enggak, saudara-saudara. Tapi nanti, saudara akan lihat bagaimana Allah rindu memberikan saudara karunia berbahasa roh. Sebagai bonus. Mungkin saudara dikasih karunia iman, tapi plus bahasa roh. Saudara dikasih karunia hikmat, tapi plus bahasa roh. Bahasa roh yang adalah karunia yang senantiasa yang mau menyertai karunia-karunia yang lain. Boleh, ya, oke ya. Kita terus. Nah, saya tutup dengan ini. Ada banyak orang gak ngerti ketika Tuhan tuh kasih dia bisa berbahasa roh. Siapapun saudara, bapak, ibu, dengar nih, yang saudara yang senior, yang dewasa, yang youth. Kalau saudara sudah dibaptis Roh Kudus dan saudara bisa berbahasa roh, ingat ini. Nih fungsinya. Yang pertama sebagai sarana kebangunan rohani pribadi. Tidak semua khotbah membangkitkan saudara, tidak semua. Ada beberapa saudara-saudara kita dengar khotbah, ya ini pendahuluannya kurang, ilustrasinya nggak ada, kebanyakan baca ayat. Orang bisa bosan loh, saudara-saudara. Saya kasih tahu nih. Saudara berpikir jemaat tidak milih orang yang khotbah? Secara idealis kita dipanggil, ya kita nggak usah lihat siapa yang khotbah, lihat juga. Saya kasih tahu juga. Bener saya kasih tahu saudara-saudara, bener. Ini bener. Memang kita menuju kepada satu titik, kita nggak boleh lihat pandang siapa yang khotbah. Itu betul, idealnya gitu. Tapi secara manusia orang juga milih. Nah kadang-kadang saudara-saudara kita datang, kita dengar, aduh ini ilustrasinya gak jelas, datar, bikin ngantuk. Gitu. Ada kalanya saudara-saudara kita kurang dibangun. Ya mungkin kita bisa berdebat, salah lu sendiri. Kita gak ngomong soal perdebatan ini. Kadang-kadang saudara-saudara kita baca buku, kita tidak dapat sesuatu.
Tapi dengar nih, setiap saudara berbahasa roh di dalam doa pribadi, secara adikodrati tidak kelihatan, Tuhan membangun saudara. Ini janji Tuhan. Coba lihat 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, lihat, ia membangun dirinya sendiri. Secara adikodrati. Nggak kelihatan. Kadang-kadang kita mengalami masa-masa jenuh. Itu fakta, saudara-saudara. Saudara berpikir bahwa hamba-hamba Tuhan tidak merasakan kejenuhan kah? Dia akan mengalami masa-masa jenuh. Pelayan-pelayan Tuhan juga. Makanya gereja perlu adakan retret. Tapi kan kita nggak mungkin retret tiap bulan. Mahal, saudara-saudara. Iya, saudara-saudara. Satu hari itu 500.000. Itu udah ngepas banget. Kagak balik modal panitia, saudara-saudara. Karena kan untuk penginapan makan 3 kali, saudara-saudara. Snack 2 kali. Apalagi beberapa jemaat di sini makannya banyak. Itu belum buat pembicara, belum buat ini, buat itu. 500 sudah ngepas. Satu hari, retret 1 hari kurang. Saudara, betul nggak Pak Texer? Retret 1 hari kurang. Minimal 2 malam lah, udah pas banget. Tapi kan kita nggak mungkin ngadain retret terus, biaya cukup tinggi. Saudara dengar, Tuhan tahu itu. Orang-orang yang punya karunia berbahasa roh, ketika dia intim dengan Tuhan setiap, entah itu pagi atau malam, dengar nih, kau mulai menyembah dalam bahasa roh. Menyembahlah dalam bahasa roh. Dan Tuhan akan bangun rohani saudara. Kan keren banget. Ya banyak orang pikir berbahasa roh supaya dilihat orang, supaya kebaktian kayaknya lebih meriah, ada. No. Saudara tidak akan ngerti bahasa roh. Saudara tidak akan dibangun kecuali ada orang yang menafsirkan. Cara logikanya berpikirnya gimana? Masa, saudara-saudara, karunia berbahasa roh yang begitu hebat, yang bisa membangun orang, yang bisa membuat kebangunan rohani dalam diri, masa Tuhan mau kasih? Yang ini gue kasih, yang ini kagak. Yang ini gue kasih. No. Ini kepentingan untuk pribadi. Saya percaya Roh Kudus mau kasih karunia berbahasa roh minimal kepada setiap kita. Cuma kita yang tidak mau mengobarkannya. Saudara berpikir bahasa roh itu Roh Kudus yang buka mulut saudara. Tiba-tiba saudara, lalu tiba-tiba Roh Kudus tarik lidah saudara. No. Sama seperti Petrus jalan di atas air nih, dengar di saudara-saudara. Petrus pernah jalan di atas air enggak? Ya kita pernah. Yesus panggil Petrus, Petrus datanglah kepadaku. Begitu kan? Petrus itu harus menggerakkan kakinya begini. Kan begitu baru dia jalan toh. Apa Yesus ngomong? Petrus ke sini, tapi diam di situ. Lalu dari jauh Tuhan berkata, tiba-tiba Petrus naik, lalu Tuhan berkata, tiba-tiba Petrus maju, gitu. Petrus mesti keluar kakinya begini, jalan dia. So berpikir berbahasa roh, kok tiba-tiba dibuka, ditarik. Mari bertindak dengan iman. Ini memang cocoknya nih kalau khotbahnya judulnya mengalami baptisan Roh Kudus. Tapi kan khotbahnya sehari ini judulnya beda. Makanya kebaktian 10 hari itu banyak judulnya. Ini minta waktu sedikit ya Ibu Gembala ya. Ini dikit lagi selesai. Yang kedua lihat ya.
peran bahasa roh dalam diri orang percaya dan secara pribadi dan jemaat, lihat. Sebagai bahasa pujian penyembahan, lihat ya. Bahasa pujian dan penyembahan yang apa? Yang sangat baik. Bukan baik. Coba 1 Korintus 14 ayat 14. Ya, kita sedikit belajar ya. Ini adanya di kuliah, tapi ya hari ini saudara dengar nih. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, rohku lah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi nggak ada kata-kata, misalnya di layar monitor, saudara-saudara kita akan doa buat pemerintah. Misalnya ya. Kalau saudara disuruh doa buat pemerintah, kalau doanya pakai akal budi, kalau kita tulisin sebagai pokok doa nih, kalau saudara tulis di situ, doa buat pemerintah apa? Ya doa buat Jokowi diberikan hikmat, buat menteri supaya kompak, keuangan pulih, itu aja. Pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau doanya pakai bahasa roh, ya bahasa roh lah. Coba lihat lagi ya. Balik ke ayatnya. Maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. 15 lihat. Jadi apa yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan bahasa roh. Rohku itu kan bahasa roh. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi, lihat. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, dengan bahasa roh. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budi. Akal budi apa? Misalnya, akal budi itu lagu-lagu yang sudah diciptain. Misalnya saya song leader. Saya ngomong sama pemain musik. Peganglah tanganku Roh Kudus. Ini sudah ada di otak nih. Peganglah tangan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Itu pakai akal budi. Tapi saudara-saudara lihat ya. Coba balik lagi. Lihat ya. Sebab jika aku ayat 15. Lihat ya. Jadi apa yang aku harus perbuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Ini kalau doa pakai bahasa roh. Tapi aku akan juga berdoa dengan akal budiku. Pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Nah, ya apalah. Aku akan menyanyi, lihat. Aku akan menyanyi dan memuji dengan bahasa roh. Tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Pakai bahasa Indonesia. Next, 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan bahasa roh. Bagaimana orang yang biasa hadir, jemaat hadir. Sebagai pendengar dapat mengatakan amin. Atas pengucapan syukurmu. Bukankah ia tidak tahu apa-apa yang engkau katakan? Kalau pakai bahasa roh. Coba, kalau saya pakai akal budi. Saya akan berkata begini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak selalu menjawab doa kita seperti apa yang kita inginkan. Tapi selalu tepat seperti apa yang kita butuhkan. Saudara akan berkata, amin. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara. Itu ada amin. Gitu. Coba saya ngomong, dadu. Masa saudara, amin. Saudara kagak ngerti. Itu tuh ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan bahasa roh, bagaimana orang yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu. Bukankah ia tidak tahu apa-apa yang kau katakan? Lihat ayat 17 maksudnya. Ini poinnya. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu apa saudara-saudara? Sangat baik. Tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Jadi memuji, lihat ya, menyembah, bermazmur dengan bahasa roh sangat baik. Gak ada yang ngomong amin, padahal saya pakai bahasa Indonesia. Sangat baik. Saya lihat ya, saya ciptakan melodinya. Saya ciptakan melodinya, notasinya. Lalu di notasinya saya pakai bahasa roh.
Itu yang namanya bermazmur, pakai bahasa roh. Tapi kalau misalnya pakai bahasa akal budi, pakai bahasa Indonesia, saya ciptakan melodinya, notasinya, solmisasinya. Saya taruh itu kata-kata bahasa Indonesia. Bermazmur pakai bahasa Indonesia dan bermazmur pakai bahasa roh. Seperti itu. Dan itu, Bapak Ibu Saudara dengar, itu sangat baik. Kalau sangat baik, kenapa kita tidak lakukan? Coba. Oke ya, kita terusin sedikit lagi. Yang ketiga lihat ya, sebagai bentuk doa syafaat yang sangat baik. Tadi kan kita bilang, aku akan berdoa. Dan ternyata doa pakai bahasa roh itu sangat baik dan saya tambahin, berdaya guna. Kalau misalnya datang ya, misalnya selesai kebaktian Pak Tekson datang sama saya. Bro John, doain saya ya. Kenapa? Ya ada sedikit pergumulan di usaha saya. Oh siap. Saya di rumah, saya doain. Apa yang saya doain? Tuhan, tadi ketemu Pak Tekson, ada masalah dengan masalah usaha. Tuhan berikan Pak Tekson hikmat. Tuhan berikan pimpinan biar dia boleh berjumpa dengan orang-orang yang tepat. Usaha yang dia mau bangun biar Tuhan pimpin supaya berhasil. Kalau dia punya masalah pergumulan dengan modal atau apapun, Tuhan menyediakan. Apalagi ya, Tuhan, apalagi ya, Tuhan, jangan sampai dia kesandung Tuhan. Ya diberikan kesehatan lah Tuhan, supaya dia bisa walaupun umur tidak muda lagi tapi belum tua Tuhan. Biar dia kuat. Segitu, doanya segitu. Udah pasti tepat nggak? Belum tentu. Tapi kalau saya diminta Pak Tekson, Pak John, saya punya ada masalah soal usaha nih, tolong doain. Saya doa pakai akal budi, udah. Tapi ketika saya udah mau doain apa lagi? Saya berdoa dengan bahasa roh untuk Pak Tekson. Coba lihat. Efesus 6 ayat 17. Ini beberapa ayat yang harus kita baca. Kalau enggak kita enggak ngerti nanti. Enggak ada dasarnya. Efesus 6 ayat 17 dulu. Tolong. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Lihat 18. Dalam segala doa dan permohonan. Ini doa. Ya, permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam apa? Di dalam roh Kudus. Dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Jadi doa syafaat kalau dipakai bahasa roh. Wah keren banget. Kenapa keren? Karena udah pasti tokcer. Karena Roh Kudus yang doa. Bukan kita. Lihat nih, lebih tepatnya Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Keren banget ini. Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga roh besar, huruf besar tuh. Roh Kudus membantu kita dengan dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Next 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui yang Roh Kudus yang doa. Mengetahui maksud Roh Kudus itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bahkan saudara-saudara saya mau kasih tahu, ketika kita mulai menggerang, ada bahasa-bahasa yang tidak biasa. Itu bisa, itu bahasa roh. Saya pernah lihat di satu tayangan di media sosial, seorang suku di Afrika. Nih saya kasih contohin, walaupun tidak tepat, pasti tidak tepat lah, karena kan saya nggak pernah belajar bahasanya. Tapi paling tidak saya niru sedikit. Jadi mereka berkomunikasi, bahasanya unik menurut saya. Bahasanya begini Pak. Tidak. Yang satu ternyata itu bahasa. Masa ketika kita minta
membantu kita berdoa, dan ketika kita udah kehilangan kata-kata, kita cuma berkata, itu bahasa. Roh Kudus yang tahu. Opa Ratu Langi waktu saya masih SD, pagi-pagi kalau dia bangun, nggak ada yang saya dengar dia ngomong bahasa Indonesia. Dia cuma erangan. Dia ngomong apa gitu. Tapi saya percaya saudara-saudara, ada keluhan-keluhan yang tidak berupa kata-kata yang bisa dimengerti. Tapi itu Roh Kudus bisa mengerti. Mungkin saudara sedang berdoa buat suami, buat istri, buat anak saudara yang saudara harap dia bertobat, berubah. Udah kehabisan kata-kata, eranganlah keluarkan. Dan saya percaya Roh Kudus akan tolong saudara, dan dia ngerti erangan saudara artinya apa. Peran bahasa roh yang lain, bahasa roh yang ditafsirkan oleh orang yang memiliki karunia menafsirkan bahasa roh, itu menjadi alat di mana jemaat dibangun. Ini dari awal. Jadi bahasa roh itu nggak berarti apa-apa, kecuali ada di antara saudara yang tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu, Tuhan tangkap, Tuhan berbicara. Bahasa rohnya panjang, kira-kira 5 menit. Lalu saudara mungkin dikasih satu kesan dan berkata, Tuhan tadi bicara bahwa dia ada di sini dan dia mengasihi saudara semua. Cuma itu aja. Ternyata bahasa roh itu mau ngomongin itu. Dan itu akan menguatkan saudara, akan membangun saudara. Mengingat betapa hebatnya manfaat bahasa roh, Allah rindu semua jemaat mendapatkan karunia ini. Kobarkanlah saudara-saudara. Ini PowerPoint terakhir, saudara-saudara. Coba 1 Korintus 12 ayat 31. Ini ayat-ayat keren nih, saudara-saudara. 1 Korintus 12 ayat 31. Coba bukain. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi karunia-karunia itu juga Paulus suruh dapetin gitu loh. Walaupun Roh Kudus yang kasih, tapi Roh Kudus tuh lihat apakah mereka rindu enggak, itu istilahnya. Salah satunya saudara rindukanlah saudara punya karunia berbahasa roh. Ayat 1 Korintus 14 ayat 18. 1 Korintus 14 ayat 18. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur, lihat nih saudara, kepada Allah bahwa aku, Rasul ngomong ini, berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Kapan? Di pelayanan? No, nggak ada di dalam Alkitab Rasul Paulus ngomong aku berbahasa roh. No, saya percaya kalau dia berbahasa roh banyak, itu berarti ketika dia doa. Saya bersyukur saudara-saudara, saya termasuk orang yang sebenarnya berani ngomong. Saya berbahasa roh lebih dari saudara semua. Tapi kan nggak perlu harus kayak Rasul Paulus. Tapi saya mengalami bahwa saya menikmati. Mari kobarkanlah, karena ada sesuatu yang hebat. Bukan sekedar ada pencurahan Roh Kudus, ayo. Kita tidak tahu apa-apa. Ini khotbah belum karunia ini. Bikin tuh tema peran karunia ini, kan keren. Tuhan Yesus memberkati kita, tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.